Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore, salam rahayu. Kemarin Gus Yahya berkata di dalam acara apa tuh, acara resmi NU atau apa itulah, saat dia membahas soal Badsul Masail, soal hasil dari keputusan negara bahwa anak yang dari hasil zina, dari biologis tetap harus dapat biaya hidup dan lain sebagainya. Beliau juga menyentil soal pengandian, soal Ba'alwi ini disangkut pautkan dengan itu. Entah itu serius, entah itu bercanda. Tapi ini ada juga satu video dari Kiai Marzuki pendek gitu loh. Sebenarnya soal tes DNA itu misalkan dilakukan orang yang punya masalah, pasti itu boleh. Tapi ada juga yang berkata itu haram. Haramnya karena melindungi dirinya sendiri, itu lebih memalukan gitu loh. Padahal kemarin-kemarin sebelum ada tes nasab itu, tes DNA itu hal biasa. Dan sampai sekarang pun hal biasa kok, nggak masalah gitu loh. Ada juga kan yang berpikir misalkan ada masalah kasus perkosaan, kasus zina, persenjataan anak, itu boleh gitu kan. Ada yang bilang begitu kan. Ya ini kan juga sama. Ini juga udah jadi kasus, jadi masalah, bahkan jadi pertanyaan jutaan orang umat muslim. Sesungguhnya mereka itu benar nggak mengenal Kanjeng Nabi. Jadi berbagai macam hal ini, panjang atau pendek masanya atau kasusnya, kalau kita mengikuti sisi logika, hal yang paling mendekati untuk membuktikan itu atas DNA itu. Walaupun jaraknya jauh ratusan tahun, tetapi dari bukti misalkan kitab zaman nggak ada, pokoknya zong lah intinya gitu loh. Yang ada tuh hanya catatan sendiri gitu loh, dari kubunya sendiri, yang itu jelas terputus ratusan tahun. Jadi kalau misalkan secara logika, hal-hal yang susah ditelusuri aja bisa ketahuan lewat tes DNA. Ya tadi itu berbagai macam kasus itu. Lah apalagi ini, bagaimana bisa misalkan berkata ini tidak valid. Loh, dipakai di semua negara, bayangin saja. Untuk menelisik kasus-kasus yang itu berat, kasus-kasus yang susah, tidak bisa ditebak. Sesungguhnya bisa dari situ. Siapa yang memperkosa juga bisa ketahuan. Kevalidannya itu udah terbukti gitu loh. Jadi misalkan jangkauan waktu yang panjang, ya kita ngelihatnya begini saja gitu loh. Dari sekian banyak teknik, sekian banyak hal, sekian banyak cara, mana tuh yang paling mendekati, yang paling valid, walaupun jaraknya misalkan ratusan tahun, tes DNA. Jadi misalkan ada yang nolak itu mengharamkan, jumut saja gitu loh, nggak jujur gitu loh. Padahal kalau ceramah jujur, harus jujur kan begitu. Tapi soal ini enggak deh. Kan aneh. Akan-akan apa mengingkari dari misalkan orang sakit panas dikasih obat untuk menurunkan panas. Dia tuh mengingkari obat itu, bahwa obat itu bukan untuk obat turun panas gitu. Padahal semua orang tahu obat itu bisa untuk menurunkan panas. Seperti itu. Nah ini dia video dari Gus Yahya juga Kiai Marzuki. Paling enggak ini apa ya, walaupun tidak menyentuh langsung tapi kita tahunya dan bisa membuktikan gitu loh. Ini dia videonya. Di dalam pengalaman Badsul Masail NU itu terjadi beberapa kali. Salah satu yang menurut saya cukup fenomenal dan cukup krusial misalnya itu adalah Badsul Masail ketika Munas di Lombok beberapa waktu yang lalu. Karena diagendakan dalam Badsul Masail itu pembahasan mengenai hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa orang tua biologis itu wajib menafkahi anaknya, atau bahwa walau anak zina itu harus diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Kalau tidak salah semacam itulah keputusan MK itu kurang lebih ya. Waktu itu kan ada kasus, ada seorang ibu yang menuntut nafkah dari seorang bapak untuk anaknya dengan klaim bahwa ini adalah anak si bapak itu, walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah ya. Itu pun sebetulnya ya kita tidak tahu apakah tidak ada bukti pernikahan itu berarti tidak menikah secara sah, atau menikah secara sah tapi nggak dicatat, itu kan kita nggak tahu. Ini kira-kira sama dengan nasab Ba'alwi itulah yang itu sudah koitanya kemarin sudah ditekankan oleh Kiai Afifuddin Muhajir sebetulnya, tuh ada
adamul wujdan la yadullu atau la yakunu dalilan ala adabil wujud gitu kan. Ini tidak ada bukti pernikahan yang sah ya, tidak tahu menikah apa enggak kita tidak tahu, tapi bukti catatannya kan tidak ada. Nah, lalu menuntut nafkah dan MK menyatakan wajib dinafkahi karena walaupun tidak ada bukti pernikahan yang sah, karena terbukti bahwa ini anak biologis, maka wajib bapaknya memberikan nafkah. Kaifa tasbutu jarimatuz zina? Bagaimana bisa dibuktikan kejahatan zina secara hukum? Kalau Quran harus pakai 4 saksi. Kalau sekarang mas, nggak ada 4 saksi, tapi bisa dibuktikan lewat visum dan sidik jari. Ya, lalu bisa dibuktikan dengan tanggal janin. Janin ini umur 8 bulan, nikah masih 5 bulan, berarti ini hasil perbuatan sebelum nikah. Boleh apa enggak pembuktian hukum lewat cara-cara modern kayak begitu? Enggak harus pakai 4 saksi, pakai tes DNA, ya kan? Ini bapak ini wong Jawa, anaknya kok membawa DNA apa? Korea ini piye iki? Gak masuk akal iki. Ya. Wong tuane G, anake J. Enggak ketemu. Bisa apa enggak itu? Ada CCTV, ada sidik jari, ada hasil visum, ada kajian secara teknologi tanggal umur janin dan kapan nikah, nah gitu kan masuk akal banget itu. Kalau yang harfiah, Quran perintah pakai 4 saksi harus 4 saksi. Tapi kalau yang maknawi, 4 saksi itu tujuannya untuk memastikan 100% dia zina. Lah untuk mendapatkan kepastian 100% dia zina, bisa dengan cara di luar mendatangkan 4 saksi. Atau yang pelakunya ngakoni nggih kula nglampahi. Kan juga 100% juga.